adalah salah satu contoh video teori evolusi. Langsung saja kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arliana Ratna Dewinta, Nu Yuhana Ilmi Nur Cahya, Putri Mayangsari, dan Siti Marleni. Di sini kami akan membahas tentang apa aja sih? Kami akan membahas tentang pengertian para ahli, faktor yang mempengaruhi evolusi, terbentuknya spesies baru, petunjuknya evolusi, dan teori asal-usul kehidupan. Pengertian para ahli. Evolusi dalam biologi, proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Pendapat mereka menjadi fondasi teori evolusi. Yang kesatu ada Anaximander, yaitu manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Yang kedua ada Empedocles, kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuh kemudian berubah menjadi hewan. Yang ketiga ada Erasmus Darwin, yaitu kehidupan berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respon fungsional akan diwariskan pada keturunannya. Yang keempat ada Sir Charles Lyell, permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama, bertentangan dengan pendapatan kebanyakan yang menganggap bumi masih berusia muda. Yang kelima ada Thomas Robert Malthus, yaitu tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Selanjutnya muncullah kata-kata Darwin, yaitu berjuang untuk hidup atau struggle for life. Yang keenam ada George Cuvier, setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda disebut katastropisme. Mereka adalah pencetus teori evolusi. Yang pertama adalah Mark, yang kedua ada Charles Darwin, yang ketiga ada August Weismann. Faktor yang mempengaruhi evolusi, hukum Hardy-Weinberg menyatakan frekuensi alel atau gen populasi dapat tetap stabil dan tetap berada dalam keseimbangan dari satu generasi ke generasi dengan syarat jumlah populasi besar, perkawinan secara acak atau random. Yang ketiga tidak terjadi mutasi maju atau balik. Yang keempat tidak ada seleksi, dan yang kelima tidak ada migrasi. Terjadinya spesies baru. Isolasi merupakan bentuk terjadinya spesies baru karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridisasi. Ada isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat, dan isolasi reproduksi dapat terjadi melalui isolasi ekologi, musim, tingkah laku, mekanik, dan isolasi gamet. Dan ini adalah skema cara terbentuknya spesies baru. D. Petunjuk evolusi. Yang pertama, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Faktor penyebab terjadinya variasi adalah faktor dalam berupa gen dan faktor luar, seperti makanan, keadaan tanah, dan suhu. Variasi di dalam satu spesies akan menurunkan keturunan yang berbeda. Yang kedua, ada homologi organ tubuh. Organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan selanjutnya berubah struktur sehingga fungsinya berbeda. Yang ketiga, perbandingan embriologi. Yang pertama itu menjadi spermatozoa dan ovum, lalu menjadi zigot ke pembelahan dan melewati 3 fase, yaitu fase morula, fase blastula, dan fase gastrula, dan menjadi tahap awal perkembangan embrio. Yang keempat ada fosil. Informasi yang diperoleh dari para ahli antropologi, paleontologi, dan fosil dari fosil dan peninggalan masyarakat purba untuk mempersiapkan suatu bagian silsilah spesies manusia. Asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori nebula. Beberapa miliaran tahun yang lalu, binatang-binatang di angkasa yang tidak stabil meledak. Debu dan gas hasil ledakan ini membentuk kabut disebut nebula. Kabut asal membadat lalu meledak, menghasilkan binatang-binatang baru dan planet-planet. Bintang baru yang tidak stabil meledak dan membentuk nebula lagi. Yang kedua, teori Big Bang. Materi di angkasa menyatu dan memadat membentuk benda kecil yang kemudian meledak menghasilkan bintang-bintang di planet. Dan ada teori dalam biologi. Yang pertama teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis, dan yang ketiga teori evolusi kimia.